Kita lanjut ke pembahasan petunjuk dan cara pengisian informasi tanda jasa atau penghargaan dan riwayat keluarga. Pada bagian informasi tanda jasa penghargaan, silakan Anda mengisi informasi tanda jasa penghargaan yang pernah Anda terima. Misalnya dari Republik Indonesia, negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, pasal 5 menyebutkan tanda jasa berupa medali dan terdiri atas 1. Medali kepeloporan. Ini punya syarat khusus, berjasa berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pendidikan, perekonomian, sosial, seni budaya, hukum, agama, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, dan bidang lain. Juga syaratnya berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan. Yang kedua, medali kejayaan. Ini punya syarat khusus, berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengharumkan nama bangsa dan negara di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni budaya, agama, atau bidang lain. Yang ketiga, medali perdamaian. Ini punya syarat khusus, berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan perdamaian, diplomasi, persahabatan, dan persaudaraan. Penerima 3 jenis medali ini harus memenuhi syarat umum, yaitu 1. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. Kedua, memiliki integritas moral dan keteladanan. Ketiga, berjasa terhadap bangsa dan negara. Keempat, berkelakuan baik. Kelima, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Keenam, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Nah, itu sekilas gambaran tanda jasa yang diterima dari negara Republik Indonesia. Bisa jadi Anda memiliki tanda jasa dari negara lain maupun instansi lain, silakan Anda cantumkan. Kita lanjut ke riwayat keluarga ya. Yang pertama, Anda lihat informasi pasangan Anda bagi Anda yang sudah berkeluarga. Jadi bagi Anda yang masih bujang alias belum berstatus kawin, bagian ini bisa Anda lewatkan dan langsung melompat ke nomor 3 dan 4, yaitu informasi tentang orang tua dan saudara kandung. Hal yang perlu Anda perhatikan di sini, seperti yang pernah saya singgung di video pertama, bagi Anda yang sudah kawin namun belum memiliki akta nikah dari kantor pencatatan sipil, sebaiknya Anda tidak mencantumkan nama istri dan anak Anda. Bisa lihat kembali keterangan ini di video pertama ya, di kolom status perkawinan. Dan tentang kawin cerai ini akan kita bahas tambahannya di bagian akhir segmen ini ya. Balik ke laptop lagi. Kolom nomor induk kependudukan, Anda isi dengan nomor induk kependudukan dari KTP pasangan Anda. Anda melihat tanda 2 bintang pada kolom NIP, itu maksudnya hanya diisi jika pasangan Anda adalah CPNS atau PNS atau pensiunan PNS. Ini sama juga dengan kolom NIP pada anggota keluarga yang lain, anak, saudara kandung, orang tua, dan mertua. Pekerjaan atau posisi jabatan, jika pasangan Anda adalah ibu rumah tangga misalnya, sebaiknya diberi tanda strip datar. Perusahaan atau institusi, diisi dengan nama perusahaan atau institusi di mana pasangan Anda bekerja. Status perkawinan Anda isi dengan sah atau cerai. Sekali lagi, informasi ini harus berdasarkan pada pencatatan sipil yang Anda miliki. Jadi kalau sah berarti Anda diminta menuliskan sesuai buku nikah atau akta nikah yang Anda miliki. Akta nikah atau akta cerai ini Anda isi sesuai dokumen yang ada. Kalau status perkawinan Anda, mohon maaf, cerai, maka Anda menuliskan nomor akta cerai. Bagaimana kalau, mohon maaf sekali lagi ya, pasangan Anda telah meninggal dunia? Maka
pada kolom berikutnya, tanggal meninggalnya dicatatkan sesuai dengan akta kematian dan status hidupnya diberi keterangan meninggal. Untuk informasi anak, orang tua kandung, saudara kandung, dan bapak ibu mertua, pengisiannya hampir sama, nyaris tidak ada perbedaan. Nah, dalam pengisian informasi keluarga ini, bagi semua nama yang dituliskan, pasangan, anak, orang tua, dan mertua, mohon maaf, bagi yang meninggal dunia, maka kolom nomor induk kependudukan, NIK-nya itu tidak perlu dituliskan. Dan di kolom status hidupnya diberi keterangan meninggal dunia. Oke, seperti yang tadi saya singgung di awal tentang kawin dan cerai ini, ada sedikit yang perlu Anda pahami. Ini bisa berkaitan dengan penggajian Anda sampai administrasi ketika Anda pensiun nantinya. Bisa jadi panjang pembahasannya, tapi kita sentuh yang seperlunya saja. Jadi tentang gaji PNS, ada ketentuan bagi PNS yang cerai harus membagi 3 gajinya yang diterima. Sepertiga untuk PNS tersebut, sepertiga untuk istri yang diceraikan, dan sepertiga sisanya untuk anak atau anak-anaknya. Ini pun dengan banyak catatan lagi ya. Catatan pertama kita batasi, ini untuk PNS pria dulu. Kalau yang bersangkutan bercerai dengan istrinya tanpa anak, maka hak atas gajinya dibagi 2 dengan istri yang diceraikannya. Catatan berikutnya, ini dengan asumsi bahwa perceraian tersebut terjadi atas kehendak PNS pria tersebut. Jika perceraian terjadi atas kehendak istri, maka istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Tapi ini tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu. Apabila istri yang diceraikan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus, terhitung mulai ia kawin lagi. Bagaimana dengan status cerai mati sementara istri kawin lagi dan cerai lagi? PNS yang bersangkutan meninggal dunia umpamanya. Jadi istrinya cerai, terus kawin lagi dan cerai lagi, itu bagaimana? Bagaimana kalau PNS pria telah menceraikan istrinya dan kemudian kawin lagi dengan wanita lain? Terus bagaimana kalau semua anak ikut bapaknya? Bagaimana kalau sebagian ikut bapaknya, sebagian ikut ibunya? Bagaimana jika anak berusia 21 tahun atau 25 tahun? Nah, ini akan tambah panjang lagi. Jadi bagi Anda yang masih bertanya tentang hal itu, silakan merujuk ke PP nomor 10 tahun 1983 Junto PP 45 tahun 1990. Juga surat edaran BAKN nomor 8/SE/1983. Secara umum negara mengatur perkawinan dan perceraian warganya secara luas, bukan pada PNS saja. Itu termuat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Akibat hukum terjadinya perceraian pun berbeda-beda, tergantung hukum apa yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut. Misalnya secara umum kita menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP. Misalnya ya, secara umum kita menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Ada juga yang menganut hukum adat. Bagi pasangan yang beragama Islam, rujukannya menggunakan kompilasi hukum Islam. Jadi tidak akan kita bahas di segmen seperti ini, namun anggaplah ini sebagai hal yang perlu Anda perhatikan dengan serius. Karena sebagai abdi negara, Anda adalah contoh teladan di tengah masyarakat. Oleh karena itu akan lebih banyak diikat dengan aturan dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan Anda.